sebuah ungkapan ilmiah yang bertentangan dengan dogma dia, tidak mampu menjawab dari ilmiahnya para tokoh-tokoh muda NU, kemudian langsung dikatakan ini liberal, langsung dikatakan ini antek PKI, ini antek komunis, ini khawarij. Kemana-mana dan akhirnya jadi terbongkar, terkuak itu kedok sebetulnya siapa seorang Guru Gembul. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Guru Gembul ketika berdiskusi dengan Gus Wafi, ternyata beliau berhasil membuktikan bahwa ternyata Maktab Daimi itu tidak mencatat tahun kelahiran tokoh-tokoh leluhur mereka. Bagaimana tanggapan Kiai masalah itu? Bagaimana mereka akan mampu untuk mencatat tanggal lahir orang yang nggak pernah dilahirkan kok. Banyak tokoh-tokoh mereka ini orangnya pun tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Bagaimana untuk bisa dicari tanggal lahirnya? Dapat dipahami oleh Mas Lutfi. Jadi ada nama-nama dari Amudun Nasab yang ditulis oleh mereka dalam kitab mereka hari ini, itu oleh saya tidak terverifikasi sebagai manusia yang historis. Tidak ada yang mencatat dari mulai ayah Fakih Muqaddam, bahkan dari Fakih Muqaddamnya. Silsilah dari Pak Habib Rizik, tahun kelahirannya adalah dari Ali itu tahun 80, kemudian M. Jamaluddin tahun 200 dan seterusnya. Jadi Pak Guru, poinnya pada tahun-tahun kelahirannya ini ya, dasar perhitungan statistiknya memang dari tahun kelahirannya ini. Maka itu perlu diklarifikasi dulu, ini benar apa enggak. Dari Syahib Marbat itu 500 tahun, tapi putranya tiba-tiba 630 tahun, dan cucunya itu justru malah 574 tahun. Kemungkinan untuk ini benar seperti ini 1 berbanding 1 miliar. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai, bukan hanya urusan nasab ini kecil, tapi syariat, semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-katik seenaknya oleh Guru Gembul. Kalau kita secara historiografi ingin mengkaji, itu tidak ada. Tetapi saya husnudan kalau Fakih Muqaddam ini secara ontologis dia ada. Tetapi kesejarahannya tidak sesuai dengan apa yang mereka catat hari ini tentang Fakih Muqaddam. Fakih Muqaddam itu saya sebutkan di sini baik-baik saja, tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada masalah lagi. Nah, penulisan menurut Pak Kiai Imaduddin, masalahnya tuh di sini. Ini adanya angkanya tidak nol genap belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya. Dari mana saya bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Fakih Muqaddam secara ontologis orangnya ada? Dari husnudzon. Karena apa? Dari mulai Abdurrahman Assegaf itu hanya berjarak 5 generasi, sementara di kampung saya banyak orang yang masih menghafal 5 generasi keturunan mereka ke atas. Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab, sehingga jadi terbongkar siapa dia. Setelah Abu Bakar Asyakran ini yang katanya kata Kiai Imad itu mencangkokkan, kesininya gak jadi masalah, di sininya bermasalah lagi sampai kakeknya atau ayahnya Pak Habib Rizik yang ada di sini. Ini kemungkinannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu 1 berbanding 100 miliar. Kemungkinan bahwa nasab ini benar tuh 1 berbanding 100 miliar. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Bahwa tidak pernah ada pencatatan memperkirakan tahun kelahiran. Itu hanya dari situ saja saya berhusnudzon bahwa Fakih Muqaddam secara ontologis orangnya ada. Tetapi kesejarahannya secara historiografi yang mereka catat hari ini tidak pernah ada. Jadi dia sosok yang ahistoris. Tetapi apakah dia fiktif? Saya masih husnudzon dia memang ada orangnya. Tetapi historiografinya tidak seperti apa yang mereka tulis itu. Karena telah sabar meladeni Guru Gembul yang ngalur ngidul berbicara tanpa tahu arahnya kemana. Jadi ini sebenarnya adalah dilema trap. Ketika angka ini justru terbantah, maka pernyataan saya itu menjadi dibenarkan, yaitu tidak ada catatan terkait dengan orang-orang yang dimaksud.
Kalau tidak ada catatan, ya sudah, berarti secara akademik kita bisa nyatakan bahwa ini memang tidak dapat diterima. Itu lima generasi ke atas itu terhitung dari Ali Asakron ya, Kiai ya. Dari Abdurrahman Segaf. Oh, Dari Abdurrahman kakeknya. Segaf, ya. Karena apa? Begini, kan Ali Asakron itu yang mencatat pertama kali kitab Al-Burqatul Musiqah. Itulah kitab yang bisa dijadikan hujjah baik oleh mereka dan oleh kita. Karena itulah kitab yang bisa sama-sama untuk digapai. Tetapi melihat daripada isi kitab Al-Burqatul Al-Musiqah itu, saya meyakini bahwa pengakuan itu bukan berawal dari kitab Al-Burqah, tetapi ada dinamika diskursus dari sejak Abdurrahman As-Segaf ini, kakeknya Ali Asakran, tetapi belum terdokumentasikan secara rapi sehingga bisa digapai oleh kita hari ini. Tetapi untuk kitab Al-Jaharus Safaf yang dikatakan oleh Mas Rumel itu sebagai kitab karangan Abdurrahman Al-Khatib, itu tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khatib yang dikatakan 855 wafat itu, yang punya kitab Al-Jaharus Safaf, itu di dalam kitab Hadiyatul Arifin dan kitab Mu'jamul Mu'allifin dikatakan Abdurrahman yang punya Al-Jaharus Safaf itu wafatnya 724. Tidak mungkin. Dan yang luar biasanya adalah setelah ini saya coret, padahal ini juga sebenarnya masuk kategori. Nah, di sini ada Faqih Muqaddam, itu beda sendiri. Angkanya tidak sama seperti yang lain, tapi ini 574. Benar-benar akurat sampai ke empat-empatnya. Kenapa? Karena beliau tercatat. Sungguhan. Bagaimana orang yang wafat 724 dia bisa mencatat nama orang-orang yang hidup di abad ke-9? Tidak ada satupun ulama sejarah, ulama biografi yang mencatat nama ulama-ulama, mencatat ada seorang nama Abdurrahman yang wafat 855. Tidak ada. Maka apakah kitab Al-Jaharus Safaf yang dikarang oleh orang yang yang wafat 724 ini adalah kitab yang sama yang dimaksud dengan kitab Al-Jaharus Safaf yang hari ini ada manuskripnya yang ditulis 40 tahun yang lalu. Nah, untuk menjawab itu saja Mas Rumel Abbas itu tidak bisa membuktikannya. Maka udah, karena sebuah diskursus, sebuah namanya itu mujadalah, harus ada dalil yang bisa diakses. Di sini, ini adanya angkanya tidak nol genap belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya. Tapi menuliskannya pas zaman beliau dan ayah beliau dan kakek beliau. Makanya namanya pas. Sisanya, cuman ini saja yang tidak, karena itu adalah tokoh terkemuka dari Ba'alawi. Nah, sisanya ini 0,00000, ini adalah kemungkinannya, probabilitasnya, peluangnya 1/1 miliar. Katakanlah ini bisa dibuktikan Al-Jaharus Safaf sebagai sebuah hujjah dari mereka, tetap saja ini ada di abad 9 dan tetap saja ini adalah naskah internal. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khatib, jika benar sebagaimana pengakuan Balawi, dia adalah murid dari Abdurrahman Segaf dan murid daripada Hasan Mu'alim Jamalul Lail, yang kedua-duanya wafat di abad ke-9 Hijriah. Jadi, ketika dia menulis, ada subjektivitas. Secara ilmiah juga ini tertolak, karena salah satu daripada dalil yang bisa digunakan sebagai hujjah adalah dalil-dalil yang bersifat objektif dan universal. Buat para pemirsa mungkin ya, ini ketemu ngobrol begini bukan berarti ujungnya itu harus ada menang kalah kesimpulan bersama, tuh nggak begitu loh. Itu sharing seperti ini bukan berarti tujuannya ke sana. Ya, dan alhamdulillah ketika langsung bertemu dengan Pak Guru, minimal kita sudah tahu, oh begini cara berpikir beliau, oh ternyata cara berpikir saya seperti ini. Jadi kita bisa tahu di mana letak perbedaan dan cara menjelaskannya seperti itu. Jadi subjektivitas itu tidak boleh ada apabila kita ingin menguji sebuah klaim dari sebuah klan
tentang kesejahteraan mereka, maka yang harus menjadi hakim adalah literasi eksternal. Sedangkan Al-Jawr-Sapab diklaim sebagai karangan Abdurrahman Al-Khatib, dan Abdurrahman Al-Khatibnya ini katanya murid daripada 2 orang Ba'lawi, bahkan 3 dengan Al-Idrus, Jamrul Lail, dan Abdurrahman Sigab yang wafat 818, kemudian Hasan Mu'alim Jamalul Lail 845, dan kemudian Al-Idrus. Ketika Pak Guru membawakan sebuah statement tadi bahwa nasabnya Habib Rizik ini seharusnya kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an. Ternyata kenyataannya 79. Mungkin Pak Guru 39. punya 39. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76. Satu saja saya punya contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang Kalau gak ada salah. contohnya sama sekali kan biar berarti. Nah, jadi dengan historiografi Ba'lawi tentang Abdurrahman Khatib yang kediriannya secara ontologis tidak bisa dibuktikan oleh naskah-naskah eksternal keberadaan seorang Abdurrahman ini, maka itu di dalam teori kaidah disebutkan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila sudah ada keraguan di sana, maka tidak boleh untuk dibikin dalil. Per 100 tahun berarti berapa? Sekitar 4 generasi. Iya, 3 atau 4 generasi. Itu sekitar segitu. Nah, ini kita bisa cek pada data pribadi masing-masing aja. Nggak, kalau misalkan ditanyakan contoh, ya sudah, contohnya adalah saya gitu, orang tua saya. Tapi kan itu contoh per contoh gitu. Maksudnya gini Pak Guru. Pertanyaan terakhir dari Guru Gembul, kritik terakhir beliau itu adalah masalah jumlah generasi Ba'lawi saat ini yang bertentangan dengan statistika secara umum. Nah, pertanyaan saya ke Yai, untuk nasab-nasab yang baninya itu paling soheh selain Ba'lawi ya, sebetulnya mereka semua ini berada di generasi keberapa ya? Apakah 49 atau 50 sekian atau berapa gitu ya? Kalau kita menggunakan teori Ibnu Khaldun di dalam cara menghitung sebuah generasi, maka Ibnu Khaldun menetapkan setiap 1 abad itu 3 generasi. Apabila 3 generasi itu apabila 1 abad itu 3 generasi, dihitung dari mulai kakek pertama yang diklaim sampai hari ini, maka itu bisa dikatakan masuk logika ilmiah dalam teori Ibnu Khaldun. Nah, kalau misalnya 1 Hijriyah, katakanlah 1 Hijriyah sampai hari ini 1446, setiap 100 tahun 3 generasi. Kalau 1446 berapa generasi? Sekarang saya tambahkan lagi, ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang, kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya, atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Setiap 100 tahun 3 generasi. Kalau 1446 berapa generasi? 43,38, 43,44 lah. Itu kalau pakai hitungan 100 tahun 3 generasi. 43-44 lah, karena kita tidak menghitung Nabi Muhammad yang lahir 50 tahun sebelum 1 Hijriah kan. Jadi katakanlah 44 generasi itu masuk akal untuk dikatakan dia sebagai keturunan orang yang ada di 1550 tahun yang lalu. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik
kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Saudara Fikri Sahab, dia kan mengeluarkan studi sekitar 30,8 itu kan studinya. Itu jatuhnya sekitar 46,7 itu. 47 lah kira-kira. Minimalnya segitu harusnya. Cuman statistika seperti ini kan mau dibantah dengan kasuistik kan. Ya memang agak susah sih. Kalau statistika umum mau dibantah oleh kasuistik ya memang susah sih. Terus berapa kalau rata-rata keturunan Alawin sekarang? Betul yang Pak Guru sampaikan tadi, 39 sampai 44. Boleh diambil lauhah yang di sana? Kita 39 sampai 44. Kritik historis itu sudah dimulai oleh Ibnu Khaldun. Bagaimana Ibnu Khaldun mengkritik berbagai macam sejarah-sejarah yang ada di dalam kitab-kitab tafsir yang berasal dari tradisi-tradisi Yahudi. Itu dibantah oleh Ibnu Khaldun berdasarkan kajian-kajian epistemologis dari matan itu sendiri. Jadi bukan dari riwayat. Misalnya tentang bahwa tentaranya Nabi Musa itu 600.000. Itu Ibnu Khaldun membantah itu bukan dengan riwayat, tetapi membantah dari sisi rasionalitas. Mungkinkah dari zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa, orang yang ada di Mesir dari Bani Israel sudah mencapai angka 600.000 itu. Yang dikatakan dalam kitab tafsir 600.000 itu adalah hanya orang-orang yang kuat berperang. Nah itu diuji oleh Ibnu Khaldun, maka dinyatakan bahwa sejarah ini sejarah palsu. Sejarah yang tidak bisa untuk dipegang kebenaran dan kesahihannya karena tidak logis dan tidak rasional. Ini argumentasi yang menurut kami cerdas. Beliau mengambil data lalu coba menghitung. Ini mungkin yang originalnya Guru Gembul dalam menganalisis nasab Ba'alawi. Rasio misalnya dia punya istri dan punya anak 3 itu bisa 3 kali lipat. Itu tidak masuk akal menurut Ibnu Khaldun. Nah itu salah satu bagaimana kritik historis itu telah ada dalam dunia Islam. Jadi salah kalau misalnya representasi dunia Islam hari ini adalah Ustadz Duafi dan Ustadz Hanif yang akan ditertawakan oleh peradaban. Maka saya ingin bicara tentang bagaimana Guru Gembul dan Ustadz Wafi di dalam memperdebatkan tradisi ilmiah itu ingin menegaskan kepada publik yang menonton pada malam hari ini bahwa Ustadz Wafi tidak representasi dari santri Nusantara, tidak ilmiah, yang teori nasab, surah istifadah, walaupun bertentangan dengan bayinah, bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dalam kitab nasab, itu harus diterima. Itu tidak benar. Ilmu nasab sepanjang yang saya kaji itu bisa untuk ditaruh di meja munakosah. Kediriannya itu sebagai sebuah ilmu yang di sana ada majmu'ul usulil kulliyah, ada teori-teori, ada konsep-konsep. Ilmu nasab ini bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 66 tetap jaraknya terlalu jauh dari 39 gitu. Mungkin Pak Guru, kasih saya contoh siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, karena begini Pak Guru, ketika Pak Guru memiliki data ya hitungan sendiri, sedangkan kita sudah menerapkan beberapa penelitian yang orang-orang yang sudah kredibel. Penelitiannya membenarkan saya. Enggak, maksudnya begini, secara hitungan Pak Guru ternyata iya beberapa, tunggu dulu Beb. Kalau cara memahaminya seperti memahami para ulama-ulama ahli nasab, para ulama-ulama yang sahih pikirannya, bukan seperti memahaminya Ustadz Wafi yang tidak bisa memahami kitab ilmu nasab. Kalau cara memahami seperti Ustadz Wafi tentang teori surah istifadah misal, juga tentang kitab, maka akan memalukan peradaban para santri. Nanti orang-orang kuliah S1 di UIN yang tidak mondok akan gampang untuk mengatakan bahwa ini pesantren itu ortodok. Pesantren itu hanya doktrin, hanya dogma. Di sana tidak ada pikiran itu dikembangkan. Hanya taklid buta.
Saya pengen contoh dulu dari Pak Guru Gembul, pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru. Selama menggunakan metode nasab seperti itu tidak ada. Tidak apa-apa. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang dididik di dunia pesantren itu adalah didikan-didikan yang ilmiah. Bagaimana sebuah riwayat hadis itu bisa diverifikasi dengan ilmu sanad dan ilmu riwayat. Tidak setiap hadis yang sampai di sebuah kitab itu ditelan mentah-mentah oleh para santri. Di sana ditakhrij dengan menggunakan metodologi para ahli hadis. Kemudian nanti dikatakan ini sahih, dikatakan ini adalah dhaif, dikatakan ini hasan, dikatakan ini mudallas, dikatakan ini mudraj, dikatakan ini sebagai mu'allal, dikatakan ini sebagai hadis yang maudhu', palsu, hanya digunakan untuk kepentingan sebuah kelompok dan sebagainya. Nah, tradisi ilmiah yang verifikatif itu diajarkan di pesantren. Jadi apa yang dikatakan atau apa yang diungkapkan oleh Ustadz Wafi itu tidak representasi daripada kajian-kajian ilmiah yang biasa ada di pesantren. Ya, dan alhamdulillah ketika langsung bertemu dengan Pak Guru, minimal kita sudah tahu, oh begini cara berpikir beliau, oh ternyata cara berpikir saya seperti ini. Jadi kita bisa tahu di mana letak perbedaan dan cara menjelaskannya seperti itu. Jadi jangan takut mondokin anak nanti akan seperti Ustadz Wafi. Jangan, dia hanya kasuistik gitu, insidentil. Tidak seperti itu yang ada di pesantren. Pesantren diajarkan cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang tidak taklid buta, cara berpikir yang tidak dogmatis. Bahkan muncul dari tokoh-tokoh NU itu orang-orang yang berpikiran luas, berpikiran bebas, sehingga para fundamentalis mengecapi mereka sebagai orang-orang liberal. Bagaimana itu orang-orang fundamentalis sampai mengecap orang yang berpikiran luas itu liberal? Karena tidak ada lagi negasi yang dapat mereka rangkai untuk menjawab ketidakberdayaan mereka terhadap ungkapan-ungkapan orang-orang yang ilmiah. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Kiai Imad, mana kitab sezamannya? Ini justru udah ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun qot'i, Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun qot'i, bukan sesuatu yang 100%, tetapi amrun zonni, keyakinan 80% ke atas. Iya, berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah, karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Ketika sebuah ungkapan ilmiah yang bertentangan dengan dogma dia sebagai sebuah kelompok tertentu tidak mampu menjawab dari ilmiahnya para tokoh-tokoh muda NU, kemudian langsung dikatakan ini liberal, langsung dikatakan ini antek PKI, ini antek komunis, ini khawarij. Kenapa? Karena keterbatasan ilmiah mereka, keterbatasan cara pikir dan cara pandang mereka yang hanya hitam putih, yang hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dan dari sudut pandang musuh. Tidak memukobalah antara satu premis dengan premis lain, satu fenomena pengetahuan dengan fenomena pengetahuan lainnya. Nah, ini yang saya bantah. Ada framing, ada ketidakpercayaan masyarakat setelah melihat Ustadz Wafi itu berdebat dengan Guru Gembul, seakan-akan ini adalah modern, ini adalah tradisionalis, ini bersifat terbuka, ini bersifat cutek, gitu kata orang Banten. Bersifat cutek itu artinya apa? Bagaikan tempurung yang mengurung sebuah seekor kodok gitu. Kemudian tempurung ini dianggap sebagai langit. Oh, dunia ini hanya sebatas tempurung itu. Tidak. Begini Pak Gembul, kalau
ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas Ya kita memang semua. itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu tidak. Makanya saya gini aja bilang, dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? bukan ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu. Boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya. Dalam dunia pesantren Nahdlatul Ulama yang saya itu 12 tahun dulu itu mesantren berputar-putar, kemudian sekarang hampir 30 tahun itu saya itu mengajar, itu tradisi ilmiah itu senantiasa diajarkan bagaimana bersifat terbuka, bersifat kritis. Bahkan saya menulis kitab, kadang-kadang santri saya yang masih 2 tahun mondok, baru 2 tahun mondok itu datang ke saya, Abah ini kitabnya ada yang kurang. Saya senyum aja, padahal dia yang salah memahami. Nah, itu berarti dari situ ada sebuah keberanian untuk mengungkapkan pendapat menurut apa yang dia pahami benar. Dan tradisi ini senantiasa ada dan dikembangkan. Bahkan dulu saya mesantren di guru saya di At-Tahiriyah di Serang, itu guru saya itu kalau misalnya ada orang kampung bertanya, dia memanggil beberapa santri senior. Menurut kamu ini bagaimana ini? Jawabannya? Saya tanya sekalian pada Gus Wafi misalkan ya. Ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran. Begitulah ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana bagaimana cara kita menguji? Bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Kemudian dari kami mengungkapkan pendapatnya, ini dalam kitab ini begini, dalam kitab ini begini. Jadi kiai kami, kiai pesantren di Nahdlatul Ulama terutama dalam lingkup Nahdlatul Ulama, karena saya hanya memahami bagaimana teori ilmiah yang diajarkan di Nahdlatul Ulama, itu ketika saya kuliah, C+, artinya tidak terlalu ada jurang yang cukup tajam sehingga untuk bisa mengatakan bahwa teori yang ada di pesantren ini tidak ilmiah dan teori di kampus ini ilmiah. Tidak begitu. Ternyata ini seimbang. Apa-apa yang ada di dalam pondok pesantren diajarkan bagaimana kita cara merangkai premis-premis itu sama dengan apa yang kita pelajari kemudian di forum-forum akademis semacam kampus. Sehingga kemudian kita bisa mengikuti itu, bahkan kita lebih memiliki sebuah keuntungan karena berbagai macam ilmu yang kita pelajari di pesantren sangat menunjang dengan teori-teori ilmu terutama yang ada di UIN dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren itu gitu. Kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya, bukan teksnya. Bukan teksnya Pak Gembul. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Kiai Imad? Iya, berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian. Apa konsekuensinya seseorang Ba'alawi misalnya hari ini menolak bayinah yang jelas telah ada di kitab-kitab nasab yang berjejer ada sejak abad ke 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, konsekuensi yang paling
dekat adalah pengakuan mereka tertolak, Gus Didin. Jadi pengakuan mereka tertolak sebagai cucu Nabi itu karena bertentangan dengan bayinah, dengan bukti-bukti yang ada, yang tertulis di dalam kitab-kitab nasab. Itu secara konsekuensi ilmiah dari ilmu nasab. Sedangkan konsekuensi lainnya adalah yaitu hubungan dia dengan Allah. Bagaimana hubungan dia dengan Allah setelah bayina itu nyata, baik dari ilmu sejarah, ilmu nasab, dan tes DNA, mereka tidak terbukti sebagai cucu Nabi, dan sampai kemarin itu di dalam debat Rabita Alawiyah atau diskusi itu, mereka tidak bisa menampilkan bukti apapun selain hanya perdebatan ala TikTok gitu, ala TikToker ya, antara Gus Wapi itu, karena Ustadz Wapi ini TikToker kan, sering berdebat di TikTok, ya paling hanya begitu, melenceng-melencengkan ucapan orang, kemudian mencari kelemahan-kelemahan dari sisi verbal yang telah dikatakan oleh lawan bicara, tapi tidak masuk kepada inti daripada mahaluniza itu. Inti perdebatan itu tidak ada di situ. Bagaimana 12 pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada Rabita Alawiyah, satu pun tidak bisa dijawab. Di dalam Rabita Alawiyah itu belum pernah ada yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa terbukti secara ilmu sejarah dan ilmu nasab, yaitu dalam kitab-kitab nasab, pernah hijrah ke Hadramaut. Tidak dijawab. Yang kedua, makam Ahmad bin Isa itu, mana bukti secara literasi bahwa dia dikuburkan di Hadramaut? Tidak dijawab. Kemudian tentang Jadid, betulkah Jadid ini adik daripada Alwi? Mana kitab-kitab yang sezaman atau yang mendekati yang menyatakan Jadid punya adik namanya Alwi? Tidak dijawab. Kemudian tentang Sahib Mirbat yang ada di Zifar, dia adalah gelar milik Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, seorang raja di Mirbat, yang kemudian kenapa di abad 9 bisa berganti Sahib Mirbat ini dari Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, raja di Mirbat, menjadi sebuah gelar untuk pakai dari Faqih Muqaddam. Mana kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Sahib Mirbat ini adalah kakek Faqih Muqaddam? Tidak ada. Kemudian tentang DNA dan beberapa narasi-narasi dan pertanyaan dari saya, semuanya tidak ada yang bisa menjawab. Lalu perdebatan itu melawan kursi kosong dengan seorang moderator, Mahdi Dikara, seorang intelektual dari Institut Ilmu Al-Quran, di mana saya S2-nya juga di situ. Itu mereka kelabakan. Mana kitab sezamannya? Ada tidak? Nanti katanya. Nanti ternyata Rumel Abbas hanya bisa menampilkan sebuah manuskrip tinta biru dengan kertas bergaris-garis produksi tahun 1960 yang kemudian diatribusikan sebagai naskah manuskrip tahun 600-an. Nah, ini tidak masuk akal gitu ya. Dan kemudian tentang tes DNA, kita juga telah di dalam debat itu, di dalam diskusi ilmiah di Rabita Alawiyah itu, kita telah melihat seorang ilmuwan yang betul mempunyai kredensi, yaitu Dr. Zen Hafi itu menerangkan sama dengan Dr. Sugeng bahwa Y-DNA bisa untuk mengurut nasab sampai Nabi Adam. Kemudian mitokondria juga bisa mengurut nenek-nenek kita sampai Nyai Siti Hawa. Kemudian yang parental zigzag itu hanya bisa beberapa generasi, sama saja. Dan haplogrup G dan Y itu, G dan J1 ya, itu adalah haplogrup untuk Y-DNA yang terbukti bahwa DNA mereka G
Kalau DNA mereka G, berarti Nabi Ibrahim G. Sementara para ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia yang telah membuat jurnal, itu semuanya sepakat sampai saat ini bahwa Nabi Ibrahim itu haplogrupnya J1. Mereka tidak bisa untuk membuktikan ada tidak sebuah jurnal yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berhaplogrup G. Tidak ada. Yang ada semuanya J1, termasuk apa yang ada di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab karangan Khalil bin Ibrahim.